Perkenalkan, nama saya Ali Putra Manurung. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek saya yang bernama GeoSense AI. GeoSense AI adalah dashboard berbasis web yang digunakan untuk menampilkan informasi cuaca, gempa terkini, prediksi berbasis AI, deteksi anomali data, dan fitur asisten. Tujuan dari sistem ini adalah membantu pengguna melihat dan memahami informasi lingkungan secara lebih ringkas dan mudah dipahami. Nah, di sini sudah Dan di sini adalah tampilan utama dashboard GeoSense AI. Bagian ini berfungsi sebagai pusat informasi tempat pengguna dapat mengakses fitur-fitur utama seperti cuaca, Sumatera Utara, gempa terkini, prediksi anomali, dan asisten. Nah, pada menu cuaca Sumatera Utara, sistem menampilkan informasi cuaca dari beberapa wilayah di Sumatera Utara. Data yang ditampilkan meliputi nama wilayah, suhu, kelembapan, kondisi cuaca, arah angin, dan informasi cuaca lainnya. Nah, fitur ini berguna untuk membantu pengguna mengetahui kondisi cuaca di beberapa daerah secara cepat, serta membandingkan kondisi cuaca antar wilayah tanpa membaca data mentah secara langsung. Pada menu gempa terkini, dashboard menampilkan informasi gempa terbaru yang ditampilkan meliputi kejadian magnitudo ke dalam lokasi gempa dan keterangan wilayah berdampak. Fitur ini penting karena dapat membantu pengguna mendapatkan informasi kebencanaan serta cepat mudah dipahami. Nah, di sini selanjutnya ada bagian prediksi AI. Bagian ini digunakan untuk menampilkan hasil prediksi berdasarkan data yang sudah diproses sebelumnya. Tujuan dari fitur ini adalah memberikan gambaran kemungkinan kondisi berikutnya berdasarkan pola data yang ada. Jadi dashboard ini tidak hanya menampilkan data saat ini, tetapi juga memberikan hasil analisis prediktif. Nah, di sini deteksi anomali, sistem menampilkan data yang dianggap tidak normal dan menyimpang pada pola umum. Contohnya, jika terdapat nilai suhu, kelembapan, atau parameter cuaca lain berbeda jauh dari kondisi biasanya, maka data tersebut dapat dikategorikan sebagai anomali. Fitur ini berguna sebagai indikator awal untuk melihat kemungkinan adanya kondisi ekstrim atau perubahan lingkungan yang tidak biasa. Nah, selanjutnya fitur asisten. Fitur ini berfungsi untuk membantu pengguna memahami informasi yang ada pada dashboard. Asisten dapat memberikan penjelasan tambahan terkait data cuaca, gempa, prediksi AI, maupun anomali. Jadi pengguna tidak hanya melihat angka atau tampilan visual, tapi juga mendapatkan bantuan untuk memahami makna dari data tersebut. Misalnya kita di sini meminta status tsunami kepada asisten. Nah, dia akan merespon status aman, tidak ada potensi tsunami yang terdeteksi. Dari semua gempa terkini di perairan Indonesia, aktivitas di wilayah pesisir dapat dilakukan dengan normal, tetap dipantau info BMKG. Lalu kita di sini meminta tips keselamatan kepada asisten, dia akan memberikan respon. Oke, di sini kita meminta data gempa terbaru. Gempa terbaru terdeteksi pada M3.6, pusat gempa berada di lautan 34 km timur laut Kabupaten Jayapura, kedalaman 5 km, waktu identitas tergolong rendah sampai sedang. Tidak terpantau informasi resmi dari BMKG. Sekarang saya akan menjelaskan bagian kode secara singkat. Proyek ini dibagi menjadi beberapa folder utama, yaitu front end, back end, datasheet, dan AI model. Pada folder front end, pada folder front end, ini dah. Pada folder front end terdapat tiga bagian, yaitu indeks HTML, script JS, style CSS. Nah, pada bagian ini berisi tampilan halaman menu, kartu informasi, dan visualisasi data. Lalu di bagian folder backend, bagian ini berfungsi sebagai penghubung antara data dan tampilan dashboard. Backend dibuat menggunakan Node.js dan Express lalu berjalan pada alamat localhost 5000. File utama backend adalah server JS. Sekarang saya akan menjalankan bagian kode secara singkat. Proyek ini dibagi menjadi beberapa folder utama, yaitu front end, back end, datasheet, dan AI model. Dan di sini pada bagian front end,
berfungsi untuk menampilkan dashboard yang terlihat oleh pengguna. Bagian ini berisi tampilan halaman, menu kartu informasi, dan visualisasi data. Lalu pada bagian backend berfungsi sebagai penghubung antara data tampilan dashboard. Backend dibuat menggunakan Node.js dan Express lalu berjalan pada alamat localhost 5000. Nah, file utama backend adalah server.js. File ini berfungsi untuk menjalankan server menyediakan endpoint API. Contohnya, endpoint API prediction digunakan untuk mengambil data hasil prediksi AI, sedangkan endpoint API anomali digunakan untuk mengambil data hasil deteksi anomali. Folder datasheet. Nah, di sini folder datasheet berisi data yang digunakan dalam sistem, sedangkan folder AI model. Nah, di sini AI model berisi hasil pemrograman hasil hasil AI model yang memprediksi dan mendeteksi anomali. Secara sederhana, alur sistem ini dimulai dari data yang tersedia, kemungkinan data diproses untuk menghasilkan prediksi dan anomali. Setelah itu, backend membaca data tersebut dan mengirimkan ke front melalui API. Terakhir, front-end menampilkan data dalam bentuk dashboard. Nah, ini adalah tampilan dashboard berbasis web yang dibantu visualisasi dan analisis data cuaca serta gempa. Sistem ini dilengkapi fitur prediksi AI, deteksi anomali, dan asisten interaktif, sehingga informasi yang ditampilkan tidak hanya mudah dilihat, tetapi juga lebih mudah dipahami oleh pengguna. Dan sekian presentasi dari saya. Terima kasih.